sama gue Ivan Akira, dan hari ini gue mau kasih lihat ular gue bertelur. Jadi ular gue bertelur, yang ini sama yang ini. Jadi ini jantan nih, kita kasih lihat dulu. Ya, jadi ini ular pastel ball python dengan triple recessive tuh. Ini udah puasa setelah kawin sampai sekarang dia nggak mau makan. Jadi udah berapa bulan tuh? Mungkin sekitar 4 bulanan dia nggak makan loh ini. Puasa 4 bulan, kalian puasa 1 bulan aja bolong-bolong kan? Ini puasa 4 bulan. Ini kemarin gue coba kasih tikus masih belum mau makan. Dan untuk betinanya itu yang ini. Ini yang bertelur. Iya, telurnya mana? Enggak, telurnya udah gue pindahin dulu, udah gue pindahin ke inkubator. Jadi ntar ada cuplikannya di sini nih. Jadi waktu gue lagi mau ngecek kandang ular gue, tada, ular gue bertelur. Jadi langsung aja gue ambil telurnya terus gue pindahin ke tempat kayak gini nih. Jadi ini tempat buat netesin telur ya, dan medianya itu per lit. Yang bagian bawahnya dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau per litnya pakai 100 gram, airnya juga 100 gram. Habis itu gue langsung masukin ke inkubator gue. Semoga cepet netes. Oke, jadi kan tadi kita udah lihat cuplikan waktu gua pindahin telurnya ke inkubator. Nah, inkubator itu apa sih? Inkubator itu alat buat netesin telur. Tapi telurnya bukan telur ayam yang ini. Ini inkubator untuk ular. Nah, itu nggak dijual ya. Jadi kita itu bikin custom. Custom itu berarti kan kita bikin sesuai pesanan, tingkat kehangatannya berapa. Terus ada trick and tipsnya juga. Jadi nggak segampang itu. Jadi kita pakai media namanya perlite. Ntar kita kasih lihat ya. Oke, tapi sebelum gue lanjut ngejelasin tentang inkubator, gue mau jelasin dulu tentang ularnya. Jadi, ball python gue ini, yang female ini, itu adalah mobnya normal. Bener-bener normal, tetapi ngebawa 3 head recessive. 3 head recessive itu berarti dia mempunyai 3 gen tambahan, cuma belum keluar di visualisasinya. Jadi, kalau kita lihat kasat mata, dia itu normal, sama sekali normal. Tapi ternyata kalau ntar punya anak dikawinin sama yang punya namanya head recessive itu, dia bakal ngehasilin warna yang berbeda-beda. Jadi termasuk albino. Albino itu dari head recessive ketemu head recessive bisa jadi albino juga, tergantung recessive-nya apa ya. Nah ini jadi gue mau jelasin dulu tentang ularnya. Jadi nggak selalu normal kawin sama normal, anaknya juga bakal normal. Nah, oh iya, ular yang normal tadi itu anaknya bisa kayak gini loh. Ini anaknya. Tuh, beda banget kan sama indukannya? Padahal indukannya normal, jadi ini karena gen resesifnya udah keluar, jadi visualisasi, jadi di badannya berubah warna jadi gini. Ini namanya pied recessive dan ini namanya lavender pied, lavender. Oke. Nah, itu sekilas ngeceritain tentang gen resesif ya. Jadi, gua ada beberapa sih sebenarnya gen resesif, kayak ini juga gen resesif. Ini gen resesif. Jadi, indukannya ini belum tentu warnanya kayak gini. Nah, terus gimana kita bisa tahu kalau indukannya itu normal tapi bawa gen resesif? Itu adalah kepercayaan. Jadi, kita mesti percaya sama breedernya, dan breeder yang terpercaya bakal nggak bohong kalau emang ularnya itu mengandung head recessive. Oke. Tapi ada trik-triknya. Beberapa yang head itu ada ininya juga, ada markingnya. Gua kasih contoh ular gue yang ini ya. Sorry, ini agak galak habis makan juga. Nih, jadi gua harus pelan-pelan banget. Nah, ini itu sebenarnya bakal bisa jadi yang seperti ini juga. Makasih. Nah, bakal bisa jadi yang setengah putih kayak gini, setengah putih, setengah ada warnanya. Itu gen pied. Nah, oke. Kebetulan yang ini ada markingnya. Jadi kita bisa kasih lihat nih. Ini namanya marking nih. Ini warna markingnya nih. Jadi, nih, ini markingnya. Nah, ntar ini kalau dikawinkan sama yang membawa gen pied atau head pied, atau dikawinin sama ini, dia juga bakal keluar pied-nya gitu. Oke, kita taruh dulu, kasihan karena baru makan. Nah, kita nggak ganggu kok. Nah, kalau yang ini nih bukan marking ya. Ini emang bener-bener udah pied. Ini udah pied, ini bukan marking. Aduh, dia mau gigit karena dia pikir gua mau kasih makan.
Nah, kalau yang kayak gitu itu benar-benar udah pahit tapi low pahit. Jadi beberapa orang ada yang suka high pahit banyak putihnya, ada yang suka yang setengah-setengah kayak ini. Ini setengah, sorry. Ini setengah-setengah. Ini setengah-setengah, ini namanya medium pahit. Ada juga orang yang suka low pahit gitu. Tergantung, semuanya bagus kalau menurut gua, semuanya bagus, tergantung selera aja. Oke, kita bahas marking pahit di morph normal ya. Ini di indukan yang kemarin, ini yang baru beranak nih. Jadi markingnya itu kalau di sini itu berbentuk ada garis hitam di sini nih. Tuh. Ini marking pahit nih, garis nyambung. Dan di sini juga ada garis nyambung. Ini sebelah sini tuh. Kan ini di bawahnya nyambung garisnya. Nah, ini marking juga. Itu menandakan dia bawa pahit. Tapi masing-masing resesif punya markingnya masing-masing. Kalau untuk marking yang lain kayak marking lavender atau marking yang ini apa sih clown, itu gue kurang terlalu ngerti secara detail ya. Tapi biasanya sih ya, kalau nggak salah nih ya, ini kalau nggak salah ya, kalau marking clown itu bagian kepalanya itu nggak hitam pekat. Itu marking clown. Jadi walaupun ini normal, tapi kepalanya itu agak samar-samar, warnanya lebih kecoklatan, dan di badannya juga gitu, lebih terang bagian hitam-hitamnya. Bagian sininya tuh lebih terang, nggak hitam pekat. Nih, nggak hitam pekat, jadi bagian tengah-tengahnya masih ada coklatnya lagi. Setahu itu marking namanya recessive clown. Clown itu yang kayak gimana? Nah, ini clown nih. Gua kasih tunjuk clown. Masih clown? Kalau nggak salah ini. Nah, ini morphnya clown, tapi ada morph apa namanya? Ini clown leopard sama spot nose, jadinya kayak gini. Ini yang dinamain Batman ya. Nah, clown kira-kira kayak gitu, kepalanya jadi udah nggak sama kayak ball python yang ada garis duanya gitu, kayak garis V di kepalanya. Tapi kepalanya jadi lebih mulus gitu lah. Ini namanya clown. Oke, kita bandingin nih. Kalau yang normal ya, yang pastel doang ball python, itu kepalanya ada garisnya gitu tuh di dekat mata. Ini galak ya, jadi gua maju ntar kecomot tuh, ada V gitu. Oke, sepintas dulu gua ngebahas tentang recessive ya, karena kalau dibahas tentang recessive itu panjang banget, karena morph ball python itu ada ribuan, dari yang dominan, kodominan, sama recessive. Nah, gua mau kasih contoh juga. Ini yang ada beberapa morph, banyak morphnya, tapi ini bukan recessive. Ini gue pakai ini biar nggak kegigit. Jadi ular ini itu ada 6 gen di badannya, dan warnanya langsung keluar semua di badannya. Dari ada kalikonya, ada pastelnya, ada butternya, ada fire-nya, ada ya gitu-gitulah pokoknya. Ada orange dream-nya juga ini. Nah, itu karena dia bukan resesif, dia ini ada gen dominan sama kodominan. Gitu, kita bahas kodominan di next konten deh, biar lebih gampang satu-satu. Soalnya sekarang kan kita mau ngebahas tentang ular. Oke, jadi di mana telur ular gua? Kita lihat telur ular gua. Oke, jadi telur ular gua tuh ada di sini nih. Nah, ini tuh inkubator gua. Jadi inkubator gua ini adalah custom dari showcase bekas. Jadi showcase yang udah nggak dipakai, udah nggak bisa dingin, jangan dibuang karena bisa dimanfaatin untuk jadi inkubator buat ular. Dan kemungkinan buat hewan lainnya juga bisa sih. Untuk gecko, kayak inkubator ayam harus diputer ya, kalau ayam ya kalau nggak salah. Jadi mungkin nggak bisa. Kalau ini kan yang harus tetap tenang telurnya. Oke, jadi gua tuh pakai kotak-kotak kayak gini lagi di dalamnya. Dan ini tuh bener-bener kalau misalnya lagi di inkubator kayak gini, gue tutup semua lubangnya. Jadi nggak ada lubang sama sekali, telurnya di dalam situ. Tuh, telurnya tuh. Kita lihat dulu. Nah, kalau untuk ular ini, itu suhunya inkubator itu sekitar di 31 sampai 32. Ada indikatornya di sebelah sana tuh. Nah, jadi kalau kalian mau netesin ular, itu pakai suhunya sekitar 31 sampai 32. Stabil di situ ya. Cuma box ini atasnya tuh udah gue bolongin, bagian atasnya tuh udah ada bolongannya. Bolongannya itu ntar kalau misalnya kita ada namanya cutting telur, jadi ntar mungkin kita kasih videonya di sini nih, orang-orang yang lagi cutting telur ya, kita kasih tunjuk.
setelah telurnya di cutting itu, baru itu adalah satu lubang dibuka biar mereka bisa bernapas. Dan di bawahnya itu kan ada yang warna putih-putih yang kayak pasir. Oke, kita kasih tahu itu apaan ya. Yang putih-putih itu tuh ini loh. Ini nih perlite. Nah, jadi kita taruh perlite itu di dalam kayak boxnya itu 1:1 sama air. Itu untuk menjaga kelembapannya. Jadi, misalnya perlite-nya itu 100 gram, kita masukin air juga 100 gram, terus kita aduk-aduk, baru kita rapiin lagi. Biar nggak kekurangan kelembapan dan juga nggak terlalu lembab ya. Jadi takarannya 1:1. Kalau kalian pakai perlite-nya itu 200 gram, berarti airnya itu 200 gram ya. Gram ya, tetap ditimbang ya, sama-sama ya beratnya ya. Oke. Itu untuk menjaga kelembapan. Dan butuh waktu sekitar 60 harian atau 55 hari ntar kita cutting di dalam inkubator untuk telur ular ya. Jadi kita bakal kontenin lagi ntar setelah 55 hari waktu kita lagi nge-cutting telur ular, dan kita bakal lihat tuh di dalamnya tuh bakal ada ular apa gitu. Itu yang deg-degan, kadang-kadang wah keluar biasa, wah keluar bagus. Nah itu yang seru, itu kayak main gacha Pokemon dulu. Kita lihat dasarin sih. Is it? Oh guys, sayang warnanya mukanya pink. Oh ya, buat kalian yang penasaran sama inkubator yang kayak gini nih, yang model showcase kayak gini, itu bisa ngepanasinnya pakai apa sih? Kan harusnya chiller kayak gini kan itu malah bikin dingin ya kan? Tapi ini malah bikin panas, jadi itu pakai namanya heat mat. Jadi sebenarnya daerah belakangnya sini tuh, di dalamnya, itu diganti pakai heat mat atau pemanas biar panasnya merata. Tapi suhunya bisa diatur lewat indikator yang ada di situ gitu. Dan ini juga ada lampunya sih, bisa dinyalain juga. Mana sih? Ah tuh, bisa dinyalain juga. Terserah, jadi kayak kita mau lihatnya terang kayak gini atau kita mau lihatnya biasa aja gelap. Nah, gitu. Dan ini tergantung kreativitas dari yang bikinnya ya. Kebetulan ini gue dibikinin waktu itu sama DJ Reptil yang ada di Bali. Dia emang sering bikin inkubator kayak gini. Jadi kalian kalau butuh bisa kontak dia juga. Nggak endorse ya, nggak apa-apa. Temen-temen. Oke, sekian dulu konten dari gua. Jadi ini telurnya ada 6. Ntar kita bakal tunjukin telur-telurnya waktu udah lagi cutting aja sekalian. Karena ini biarin aja di inkup, karena kemarin gua agak telat ngambil telurnya. Takutnya terjadi masalah di telurnya kalau sering dibuka ya. Jadi kita bakal lihat lagi ntar waktu lagi cutting. Jadi tetap stay di channel gua. Please like dan subscribe juga. Jangan lupa nyalain loncengnya. Thank you. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.